Oh, Bang Cuma. Abang Halo. ini ya. Siap, siap. Mohon Gimana, maaf, Bang? ini ada kawan saya yang WA tadi kan kita mau nanya Bang Cuma waktu sore itu. Cuman Iya, karena tidak bisa naik, jadi pertanyaan iya, kita tuh beberapa teman saya bilang coba kau tanya nanti. Ya nanti saya kalau naik saya tanya. Ini saya baru ingat. iya. Saya baca Gimana? WA yang tadi saya ingat. Siap. Tapi jangan marah Bang Cuma. Enggak. Mereka nanya, katanya betul kalau kita di Muslim di Islam itu kalau misalnya mati ke neraka dulu, masuk neraka dulu baru masuk surga. Mereka bilang. Hmm. Itu Iya, yang kita masa kita masuk neraka dulu, saya bilang coba tanya Bang Juma aja nanti kita tanya. Iya, iya, iya. Maaf, iya ya Bang Juma. Nggak apa-apa. Pertanyaan itu ilmu. Kalau bertanya iya. tentang Al-Quran itu ilmu, Bang. Jadi gini, Iya, iya. kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, itu harus didalami materinya. Kalau sulit juga menerima penjelasan daripada Al-Quran surah Maryam ini, karena kan saya dari Facebook itu banyak orang-orang Kristen itu yang ngeyel kalau disampaikan gitu ya. Nah, maka saya katakan gini, surah Maryam ayat 71 itu di sana ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semesta alam. Tuhan, Rabb itu artinya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di situ dikatakan bahwasanya semua manusia akan mendatangi kemudian neraka. Jadi mendatangi neraka itu bukan berarti menjadi penghuni neraka. Sama seperti kita mendatangi rumah sakit, bukan berarti kita sebagai pasien di sana. Mendatangi kuburan, bukan berarti kita masuk ke dalam kuburan. Ya, mendatangi sekolah bukan berarti kita adalah siswa di situ. Mendatangi kebun bukan berarti kita di situ adalah tanaman, enggak. Jadi ketika Al-Quran mengatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Kata Rabb di situ itu merujuk kepada Tuhan semesta alam. Artinya Tuhannya Kristen, Tuhannya Hindu, Tuhannya Buddha, karena Tuhan itu cuma satu. Jadi di sini bercerita tentang Tuhan. Tuhan yang semuanya, Tuhan segala-galanya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbik hatta maqdiyah. Artinya seluruh manusia itu akan mendatangi neraka, terlepas apapun agamanya. Karena di situ bukan konteks ilah, tapi Rabb. Kalau ilah itu sembahan. Sembahannya orang Kristen, sembahannya orang Islam, sembahannya orang Hindu, itu namanya ilah. Gelarnya adalah ilah, sembahan. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb, berarti itu berbicara mengenai seluruh pencipta alam semesta ini. Yang menciptakan itu yang kemudian menginginkan kita semuanya ini mendatangi neraka. Sama seperti coba Anda lihat di dalam Markus 9 nomor 49. Kalau kita membaca Markus 9 nomor 49, di situ tertulis apa? Semua manusia akan digarami dengan api neraka. Semua manusia. Semua manusia. Nah, sedangkan di Al-Quran surah Maryam ayat 71, ayat 72 selanjutnya dikatakan, dan Allah kemudian memasukkan orang-orang yang beriman, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Jadi ayat selanjutnya Allah mengatakan, kemudian aku akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Jadi semua kita, iya silakan. Mohon maaf Bang Juma. Silakan. Tadi Bang Juma bilang ya. singgah mendatangi bukannya masuk ya. Soalnya Ya. kami ini pikir masuk. Mendatangi. Karena kalau kami di Katolikan kalau mati itu kita di api pencucian gitu. Jadi roh kami dicuci dan kami siap masuk surga, diselamatkan.
Ya, kalau di ayat itu mendatangi, artinya sama. Iya, mendatangi. Sama seperti kita mendatangi pemakaman. Kita bukan berarti masuk di kuburan, kan gitu ya? Seperti kalau kita mengantar jenazah, kita mendatangi pemakaman. Semua kita mendatangi pemakaman, tetapi belum tentu kita yang dimakamkan di sana. Nah, untuk mengetahui lebih jauh aspek daripada yang saya sampaikan ini, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nazi'at ayat 34. Di situ dikatakan begini. Fa'iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka, dengarkan, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi neraka itu diperlihatkan oleh semua kita. Neraka semua diperlihatkan oleh kita. Kita semuanya diperlihatkan neraka itu. Wa burrisatil jahimu liman yara. Semua orang yang bisa melihat api neraka. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas ketika hidup di dunia, atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggal mereka. Tuh. Tapi dikatakan kemudian wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi semua orang akan melihat neraka. Tapi yang tinggal di neraka adalah orang-orang kufur, orang-orang kafir. Dan orang-orang yang ketika hidup takut kepada Tuhan pencipta dan bumi, dan mereka kemudian tidak mengikuti hawa nafsunya. Ketika dikatakan jangan makan ini, mereka tidak makan. Jangan minum itu, mereka tidak minum. Meskipun mereka pingin kali makan, meskipun mereka pingin kali minum, tetapi karena dilarang, jangan. Maka hawa nafsunya mereka kekang. Mereka menyunat hati mereka, sehingga mereka membatasi keinginan-keinginan nafsu untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan nafsunya, tetapi tunduk kepada perintah Tuhan. Maka Allah katakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggal mereka. Sederhana bang untuk memahami Al-Quran itu, selama kita bisa menggunakan dasar kaidah disiplin ilmu Quran. Sekira gitu. Luar biasa. Makasih Bang Juma. Masya Allah. Sama-sama bang. Saya mengerti, paham Bang. Oke teman-teman, silakan menyapa Bang Juma. Oke. Siap. Silakan, Ya, Bang silakan. Juma, saya udah 2 kali jumpa dengan Bang Juma ini. Nah, salah Ya, satu Bang. itu adik itu hamba Allah itu kader baik itu kebetulan satu daerah dengan saya. Saya kan tinggal di Batam, tapi saya dari Tapanuli. Jadi saya lihat dengan umur muda seperti itu, dengan tata bahasanya, ini perlu dikader ini. Ya mohon kepada host, Iya. kalau dia naik diberi ruang. Siap. Cukup berani. Siap. Ah, Ya. iya. Oke. Saya Jadi suka kita butuh kalau orang-orang generasi Bang Juma. iya Ya. Bang. Iya, Bang. Masya Allah. Insya Allah. Saya mendukung beliau karena dari daerah saya lihat potensinya besar, Bang Juma. Iya, makanya tadi saya minta untuk di DM biar kita tukaran nomor gitu. Iya, Bang Juma. Ya, Bang Juma, salah satu yang mau saya apakan, saya berterima kasih. Tadi waktu Pak Prof ini saya ikut, cuma tadi ada acara pengajian, sehingga saya tidak melihat beliau mualaf. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, beliau sudah mualaf. Ya, memang kalau kebenaran itu hakiki, hati itu tak bisa dibohongi, Pak Juma. Ya, kepada Iya. aku Al, kebenaran itu Pak Al tidak bisa dibohongi, karena fitrah itu sama kita. Pemberian Tuhan benar. Apabila dia dibohongi, siap-siap konsekuensinya untuk menderita. Itu kira-kira Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang, bang. nasihatnya Bang. Tapi yang disampaikan Abang ini betul juga Bang Juma. Iya. Kita
Buktinya kalau kita subuh kita pulang minum kan, kadang mabuk. Kadang kita masih dengar azan atau tidak maghrib. Itu kayak rasa bagaimana hati saya Bang Juma. Demi Tuhan Bang Juma. Kayaknya saya pengen juga ikut. Galau itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Betul Bang Juma. Bakal. Kayak orang ini kok baik, mesti cuci kaki dulu. Kayak gimana ya? Kayak mereka tuh benar-benar takut sama Tuhan apa? Benar